Filipi 1 ayat 29, demikianlah firman Tuhan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi dari ayat ini, Paulus itu mengingatkan jemaat di Filipi, ya, bahwa ada dua hal hadiah abadi yang Tuhan berikan, yaitu satu, keselamatan, kedua, yaitu kemenangan. Sebab ayat ini jelas dikatakan, ya, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya Kristus. Jadi percaya kepada Kristus itu berbicara tentang apa? Berbicara tentang keselamatan, ya, berbicara tentang anugerah. Jadi di level tersebut kita itu masuk surga. Sebab apa? Alkitab berkata, apa artinya memperoleh seluruh dunia jika jiwamu binasa? Amin. Nah, lalu ayat berikutnya dikatakan untuk menderita untuk Dia, yang artinya apa? Di dalam hidup ini memang diwarnai dengan berbagai penderitaan, tetapi kita sebagai orang-orang yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kalau Yesus telah memberikan kemenangan, kita tidak boleh kalah. Nah, itu penting. Jadi menderita untuk Dia itu berbicara tentang kemenangan. Jadi di level ini, waktu saudara dan saya menghadapi masalah kita menang, maka surga itu masuk dalam hidup kita. Amin. Jadi kita harus ingat-ingat saudara, bahwa hadiah abadi yang Tuhan telah berikan kepada saudara dan saya, yaitu apa? Keselamatan dan kemenangan saudara. Ya, jadi keselamatan dan kemenangan itu adalah kepastian karena darah Yesus. Darah Yesus itu berbicara apa? Berbicara tentang perjuangan, berbicara tentang pengorbanan Tuhan Yesus. Amin. Jadi tidak ada keselamatan dan kemenangan tanpa darah yang tertumpah. Memang nabi boleh banyak, agama boleh banyak, tapi keselamatan dan kemenangan tetap ada di dalam Yesus. Jadi sekali lagi, hadiah abadi yang Tuhan telah berikan, yaitu keselamatan dan kemenangan, kita yang sudah terima hadiah yang diterima seharusnya bukan membuat menderita, tetapi sukacita. Amin, saudara. Jadi jangan percaya hidup Kristen itu harus menderita. Ya, hidup Kristen bisa banyak masalah, tetapi kita harus tetap menang. Nah, itu saudara. Jadi pada waktu saudara dan saya menghadapi persoalan, saudara harus berani mengatakan, aku bisa, aku menang. Nah, harus begitu saudara. Ya, jadi asal percaya Tuhan Yesus, Yesus tidak akan mengecewakan. Jadi penderitaan itu memang sikap hati saudara. Penderitaan itu keputusan, bukan keadaan. Kan ada toh orang itu hidupnya semuanya baik, mapan, tapi dia ingin mati. Kan ada toh. Itu saudara. Apalagi saudara, jika mau menderita, jika mau susah, jika mau stres terus, berarti itu apa saudara? Itu dibodohi iblis. Sebab Alkitab berkata apa? Pencobaan-pencobaan yang engkau alami adalah pencobaan biasa, tidak akan melebihi kekuatanmu. Alkitab yang berkata, bahkan ditulis di dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan apa? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Allah. Nah, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu itu bisa baik, bisa tidak baik, tapi Allah turut bekerja. Nah, itu dipegang sungguh-sungguh saudara. Bahkan Yusuf pada waktu diproses, ya, setelah dia mendapat mimpi dan mimpi itu belum diwujudkan, Yusuf harus melalui proses. Dia mengalami hal-hal yang tidak baik di dalam hidupnya. Dia berkata apa? Manusia mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Tuhanku senantiasa berencana baik bagiku. Wah, luar biasa sekali saudara. Bahkan Alkitab juga berkata, satu utas rambut pun tak akan jatuh tanpa seizin Tuhan.
melewati air tidak akan dihanyutkan, melalui api aku tidak akan dihanguskan. Luar biasa. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Wow. Malapetaka tidak akan menimpa dan kutuk tidak akan mendekat kepada kemahmu. Ya, apalagi malaikat Tuhan berkemah pada sekeliling orang-orang yang takut akan Tuhan. Amin. Saudara takut akan Tuhan, malaikat Tuhan akan berkemah sekeliling rumah orang yang takut akan Tuhan. Nah, itu dipegang sungguh-sungguh. Itu ayat-ayat firman Tuhan itu harus senantiasa ada di dalam hati pikiran kita. Bahkan sampai mati pun Tuhan jamin. Alkitab itu bilang gini, Yohanes 11 ayat 25-26 dikatakan apa, saudara? Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan tetap hidup sekalipun dia mati. Dan barang siapa hari ini yang hidup dan mau percaya kepadaku, tidak akan binasa selama-lamanya. Sungguh luar biasa. Ya, tidak ada seorang nabi diutus datang di dunia berani berkata seperti Tuhan Yesus. Dia menjamin kehidupan kita ini. Ya, asal kita percaya, ya kita akan hidup sekalipun kita itu mati. Luar biasa. Sebab apa? Yesus ya pernah mengalami kematian oleh karena dosa manusia, tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit kembali, yang artinya apa? Maut tidak bisa mengalahkan Yesus. Dan kalau Yesus telah berkata dan itu kita pegang, pasti Tuhan itu tidak mengecewakan. Jadi hari ini kita diingatkan mengenai kebenaran firman ini, bahwa hadiah abadi yang Tuhan telah berikan kepada saudara dan saya, yaitu apa? Keselamatan dan kemenangan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.